Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, Nabi saya menubuatkan kedatangan Raja Damai. Dan kalau Bapak Ibu mengikuti perjalanan paus kita, paus ini pergi ke Babilonia, ke Turki dan sekitarnya, menawarkan damai yang datang dari Allah supaya dirasakan oleh orang Libanon, oleh orang Turki dan sekitarnya. Mengapa demikian? Karena semua orang rindu akan kedamaian. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, apakah hari ini sedang mengalami damai? Mudah-mudahan Bapak Ibu mengalami ada damai. Tapi ada di sekitar kita sedang ada musibah yang pasti mereka tidak mengalami damai. Maka Bapak Ibu juga diminta solidaritas untuk meringankan penderitaan mereka. Raja Damai kali ini rupanya akan mengalami kesedihan pasti karena musibah yang di Aceh dan Sumatera sekitarnya. Raja Damai ini penuh dengan Roh Kudus untuk menyatakan keadilan dan damai. Tidak sembarangan, tapi penuh Roh Kudus. Nubuat Mesianis itu menunjukkan pada Tuhan Yesus, keturunan Daud yang akan memerintah dengan adil dan mengalahkan kejahatan sehingga seluruh makhluk berada dalam harmoni. Raja Damai yang kita dambakan ini akan membawa damai dan sukacita. Mari Bapak Ibu kita mencoba untuk memahami 3 bacaan yang kali ini kita dengar. Sudah diawali dengan Nabi Yesaya. Bertindak karena rasa takut hanya akan membuat orang semakin terpuruk dalam kepanikan. Kalau bertindak karena takut itu hanya semakin terpuruk dalam kepanikan. Bertobat karena takut pada hukuman hanya menunjukkan bahwa pertobatan itu tidak sungguh-sungguh tulus. Di Bapak Ibu mengalami punya anak, punya tetangga, kalau bertobat hanya karena takut dihukum, pertobatannya tidak tulus. Masih bisakah kita bertobat demi sebuah kebaikan? Bukan karena takut, tapi kita bertobat demi kebaikan. Kebaikan keluarga, kebaikan lingkungan. Injil Matius yang kita dengar hari ini mendatangkan badai melalui perkataan Yohanes Pembaptis. Badainya seperti apa? Badai pertama ialah Yohanes sendiri yang tampil dengan jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, serta makan belalang dan madu hutan. Padahal Yohanes Pembaptis ini adalah anak yang sangat dirindukan oleh Sakaria, sebagai seorang imam yang saleh, imam yang beriman, lama tidak punya anak. Tapi yang sekarang setelah besar, hidupnya di hutan dengan pakaian yang aneh, makan belalang dan madu hutan. Bapak Ibu kalau benak belalang pun pasti ingat itu tidak baik, tapi toh ya baik-baik saja rupanya kalau dibakar dengan enaknya. Tapi ini makanan Yohanes Pembaptis. Badai kedua, kapak sudah tersedia di akar pohon. Di kapak itu sudah tersedia, tinggal dipakai untuk nebang itu. Badai ketiga, Yesus dengan alat penampi di tangannya, sudah ada siapa yang layak untuk masuk surga, kira-kira begitu. Ada penampi. Badai keempat, Yesus akan membakar debu jerami dari api yang tidak terpadamkan. Di api ini lebih daripada mungkin api neraka, tapi yang tidak terpadamkan. Mungkin semua badai itu ditujukan kepada semua orang, tetapi bagi Yohanes Pembaptis tidak ada yang lebih cocok dilanda selain orang-orang Farisi dan Saduki. Di pengalaman badai ini nanti dialami oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Kenapa? Mereka mengatakan, kami anak Abraham, kami itu Abraham sudah cukup. Di mereka mengandalkan supaya orang yang sudah punya kasih ke surga karena kami keturunan Abraham. Mereka ikut berdatangan untuk dibaptis, namun betapa keras Yohanes bereaksi. Mereka juga ingin mau dibaptis dengan air, tanda pertobatan. Tapi Yohanes tahu mereka hanya pura-pura memberi diri. Padahal dia tidak percaya pada Yahweh. Padahal semestinya mereka datang ke situ sesuai kehendak Tuhan. Tetapi Yohanes lebih tahu
Apa yang maksud mereka datang? Seakan-akan mereka mau dibaptis. Tapi mereka sudah mengatakan, kami pasti masuk surga karena anak Abraham. Tidak perlu mendengarkan Yohanes Pembaptis. Itu yang diketahui Yohanes. Mungkin mereka datang karena ingin dibaptis, tetapi dalam hati mereka tidak pernah mau bertobat. Tidak pernah. Mereka menantikan Mesias yang bisa mengalahkan Romawi, yang bisa membebaskan orang Yahudi dari jajahan Romawi. Maka nanti kecewa kalau Yesus anak tukang kayu ini datang. Mereka hanya takut pada hukuman dan badai yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Hanya takut, maka pertobatannya tidak tulus. Mereka lebih beri motivasi oleh ketakutan akan konsekuensi kelakuan dan hidup mereka selama ini, daripada keinginan hati untuk kembali kepada Allah dan mengasihi sesama. Tujuannya hanya takut karena hukuman. Mereka juga tahu mereka yang tidak menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan tidak pantas untuk dibaptis. Bapak Ibu kalau ikut katekumen itu disiapkan supaya layak dibaptis. Setelah dibaptis harus berkaya seperti Paulus. Apalagi oleh Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Buah adalah gambaran penting dalam Matius, artinya perubahan kelakuan yang nyata dalam hidup sehari-hari demi tujuan yang ditetapkan Allah saja. Jadi kalau orang bertobat berarti memang ingin memperbaiki hidupnya. Kalau Paulus sekarang keliling ke daerah Libanon dan Turki sekitarnya, ingin supaya damai yang dibawa Tuhan ini memang dirasakan mereka. Bapak yang kasih, kita selalu ingat, bahkan bisa ingat kembali kelakuan dan reaksi kita sehari-hari terhadap orang lain. Reaksi kita pada orang lain. Masih banyak reaksi yang muncul lebih karena kita merasa terancam oleh situasi sekitar dan juga oleh kata-kata dan sikap orang lain. Kita gelisah kalau diamat-amati oleh seseorang, kita merasa bersalah kalau diberhentikan bapak polisi di jalan. Bapak Ibu pasti mengalami. Begitu ada pak polisi yang tugas itu sudah mulai lihat apakah SIM saya bawa, apakah STNK tidak terlambat, apakah saya salah jalan, sudah khawatir. Kita khawatir kalau ada bapak polisi sedang melihat-lihat apa yang kita lakukan, surat-surat kita lengkap atau tidak, itu kepada siapapun. Anak bisa juga takut pada orang tua kalau pulang telat atau nilainya jelek, pasti takut pulang. Orang takut diamat-amati. Kita merasa tidak enak hati atau merasa disindir manakala mendengarkan seruan atau renungan dan khotbah pastor. Bapak Ibu mungkin pernah tersinggung oleh khotbahnya Pastor Idyo, karena bisa jadi seakan-akan diarahkan pada orang itu. Pengalaman ini pernah saya rasakan. Suatu saat ada pertemuan lingkungan, lalu di kamar di samping itu batuk-batuk. Siapa yang batuk? Suami yang punya rumah itu. Lalu suatu saat ada pertemuan WK, saya mengatakan ternyata lebih mudah mencintai Tuhan daripada mencintai suami atau istri. Kenapa Pastor? Soalnya kalau dengan Tuhan gampang, Tuhan saya lagi malas doa ini ya, mohon maaf ya, tidak usah berdoa. Tapi suami yang batuk-batuk itu ditolong. Gitu. Jadi rupanya kita lebih mudah menghormati Allah daripada menghormati pasangan hidup atau orang tua. Dan khotbah itu kemudian dirasa menyinggung ibu tadi yang punya suami batuk, ditinggalkan ketua sedang lingkungan, sedang pertemuan lingkungan. Mungkin kita salah menafsirkan. Kalau sesudahnya kita berubah karena berbagai ketakutan itu, mungkin hal ini tidak akan bertahan lama. Kalau pertobatannya itu hanya ketakutan. Sebab perubahan itu hanyalah reaksi. Mestinya perubahan muncul dari iman dan kesadaran
bahwa Tuhanlah yang menghendakinya dalam hidup kita. Kalian akan dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Dan Paulus merasakan ini dalam kehidupannya, maka membagikan pada kita bahwa sesama itu adalah orang-orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus dan api. Maka kalian harus saling menghormati. Suasana damai harusnya ada. Pengadilan tidak sama dengan hukuman. Gambaran dunia penuh kedamaian dalam kitab Yesaya sebenarnya melukiskan pengadilan Tuhan yang melegakan. Kalau Tuhan mengadili itu tidak seperti hakim yang ada, yang kita kenal. Hakim bisa disuap, tapi Tuhan tidak bisa disuap. Tuhan tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Dia tidak pengen laporan kita, Tuhan tetangga saya itu jelek, tolong dikali musibah. Tidak. Ia menghakimi dengan keadilan dan damai, dan bukan demi menjatuhkan hukuman semata. Allah datang tidak untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Dia Allah tidak suka menghakimi. Tunas yang tumbuh dari tubuh Isai itu adalah yang diharapkan. Mesias yang dinantikan itu akan mendatangkan keadilan dan kedamaian di atas dunia ini. Maka Tuhan kita nanti adalah tokoh perdamaian. Ia tidak pernah sepintas pandang mengenai umatnya. Aku datang bukan untuk mengadili, tapi untuk menyelamatkan. Ia hanya akan membawa damai. Ia mengundang setiap manusia untuk bertobat bukan dengan menakut-nakuti, melainkan dengan menjanjikan perdamaian melalui dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, lagi ada komentar bupati yang ada di Aceh rupanya lagi umroh pada situasi demikian. Banyak komentar bagaimana mungkin Pak Bupati ini umroh padahal situasinya mana ini. Tapi juga ada yang membela. Mungkin karena susah diatasi, ia berdoa di sana supaya semuanya beres. Jadi nanti kalau Bapak Ibu di rumah ada sesuatu jangan lari berdoa ya, bereskan dulu. Api bakar rumah tiba-tiba lari ke apa? Berdoa supaya apa? Supaya Yesus yang memadamkan. Tidak. Ini ada komentar, banyak komentar. Mengapa Bapak Bupati meninggalkan Aceh dan kemudian umroh, banyak reaksi. Masa persiapan menyambut kedatangan Yesus bukanlah masa untuk tiba-tiba berubah karena takut pada hukuman atas dosa dan kelakuan buruk kita selama ini. Bapak Ibu tidak usah takut karena Tuhan datang tidak untuk mengadili, datang untuk menyelamatkan, datang untuk membuat damai, bukan kerusuhan. Masa persiapan ini mesti dilihat sebagai kesempatan yang baik untuk melihat rencana yang Tuhan tentukan atas hidup kita masing-masing. Kata orang tua kita, Bapak Ibu yang sepuh, nasib baik atau jahat, hidup atau mati, rezeki atau kurang, rupanya Tuhan yang ngatur. Jadi keyakinan kita bahwa Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu sebagai orang Katolik memang diberi akal budi. Maka ada semboyan ora et labora tetap menjadi semboyan kita. Doa ya, kerja juga kalau mau sejahtera. Masa percobaan ini mesti dilihat sebagai kesempatan untuk berbuat baik kepada anggota keluarga, kepada teman-teman, dan juga adik tolak. Pasti banyak kejadian dalam hidup yang telah membentuk dan mengarahkan kita semua hingga saat ini. Orang tua kita, guru kita, tetangga kita, pasti membentuk kita. Daud yang baru, karena Daud yang lama sudah tiada, tapi Daud lama ini bisa mempersatukan Israel utara dan selatan. Nah kali ini Daud yang baru adalah Tuhan Yesus yang dinantikan oleh banyak orang, diramalkan oleh Nabi Yesaya. Mari Bapak Ibu kita mohon kepada Allah, semoga kedatangan Tuhan kita sambut dengan hati yang penuh kasih, relasi dengan keluarga semakin harmonis, dan pekerjaan kita didorong oleh kasih Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.
Mari kita berdiri, kita doakan bersama-sama doa syahadat iman.